Hello, selamat datang di podcast gue Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau bahas tentang podcast satu kata. Kata apa yang bakal gue pilih hari ini adalah jujurly. Jujurly itu kalau bahasa Indonesianya itu sejujur-jujurnya. Kalau bahasa Inggrisnya itu honesty, yaitu kejujuran. Nah, kenapa gue pengen bahas satu kata ini, jujurly? Karena menurut gue kata ini tuh udah jarang banget diucapkan atau dikatakan dengan ya jujurly. Banyak banget sekarang menurut gue ya kebohongan tipis yang bahkan dia berani bilang kalau jujurly menurut gue sih gini padahal ada tapinya lah, ada yang ditutup-tutupin. Makanya gue pengen ceritain aja sih pandangan gue tentang kata jujurly di podcast satu kata ini. Buat kalian yang pengen denger, jangan kemana-mana, stay tune di podcast episode ini. Jadi kali ini gue mau ngobrolin tentang jujurly. Nah, gue tuh beberapa hari ini dikirimin makanan dari teman-teman gue. Ada yang ayam, ada yang ongol-ongol, ada ketan bumbu, ada roti, ada kopior, ada macam-macam lah. Ada alpukat, ada anggur, ada korma, ya macam-macam deh. Jadi terus gue berusaha nih sebagai orang yang appreciate ya sama teman-teman, gimana kalau gue itu jadi orang yang ini pandangan gue ya, gue tuh pengen ngomongin yang positif dulu sebelum gue kasih tahu jeleknya. Nah, jadi contohnya nih, gue makan belewah, kemarin dikirimin belewahnya tuh udah kematangan. Jadi tapi kayak gue potong, begitu gue bagi dua masih ada sisi yang nggak begitu kematangan, jadi masih enak lah, gue bisa makan, tapi cuma makan setengah. Nah, gue cuma bilang ke dia kalau jujurly itu belewahnya enak, manis, seger banget, tapi gue nggak sejujurnya ternyata, karena gue cuma bilang kalau yang gue makan setengah. Gue juga gak ngomong kalau yang gue makan setengah, gue cuma bilang kalau belewah lu tuh bagus, enak gitu, manis. Gue kasih fotonya. Itu jujur kan gue, maksudnya bener kan, apa yang gue bilangin kan bener. Emang ada bagian yang bagus, yang enak gitu. Nah, ada lagi gue gue beli jeruk nih. Temen gue kan jualan jeruk ya, gue beli namanya jeruk kimkit atau konkit atau apalah, pokoknya jeruk tuh dimakan sama kulit-kulitnya. Jujurly ini jeruk gue makan, yang makan di rumah gue cuman gue doang, karena jujurly lagi gak ada yang suka tuh jeruk. Kenapa ya? Karena lu makan sama kulit-kulitnya. Sebagai gue kan udah biasa ya makan jeruk dari kecil kan, ini emang buah biasa kan, kita makan juga kan dari kecil. Di mana-mana lu makan jeruk kan kulitnya lu buang. Nah, ini lu makan, kan aneh kan? Kayak keras-keras gitu lu makan. Dia bilang sih, ini jeruk bisa lu makan lu sama kulit-kulitnya. Ya gue coba, dan emang susah banget kalau dikupas tuh jeruk. Kayak nggak bisa dikupas aja. Jadi ya gue makan sama kulit-kulitnya, tapi aneh. Nah, gue bilang aja, jeruk lu bisa sih gue makan kok sampai 1 pak, gue beli 2 pak kan. Nah, karena gue sungkan sama temen gue itu, jadi gue nggak bilang kalau 1 pak lagi gue kasih adik gue karena dia lebih suka. Tapi ya gue ngomong jujur kan, kalau gue makan itu 1 pak, mungkin gue habisin 10 butir lebih kali itu jeruk, kecil sih. Nah, kadang emang gitu sih kalau sebagai orang ya, gue juga bingung ya gimana ya, ini namanya prinsip hidup ya. Gimana kalau lu mau berkata jujur tanpa menyinggung perasaan orang lain gitu. Ibaratnya lu harus gak jujur dong,
atau jujurnya setengah, atau ya ada yang ditutup-tutupin. Nah, itu dia yang masih masih gua gumulkan, gumul. Jadi masih gua pertimbangkan selalu ketika gua berbicara. Jadi ketika gua ngomong, ketika gua menyampaikan pendapat, ketika gua memberikan ulasan, itu gua harus berhati-hati sih sebenarnya. Karena gue juga takut menyinggung atau takut salah ngomong. Nah, itu ketakutan-ketakutan overthinking itu yang menurut gue bagus di titik ini ya. Karena gue jadi lebih berhati-hati. Karena ada orang overthinking yang benar-benar sampai negative way. Nah, gue juga overthinking. Itu hobi gue. Tapi overthinkingnya itu membuat gue lebih berhati-hati dalam berbicara, dalam menyampaikan pendapat, dalam memberikan saran atau kritik. Jadi gue berhati-hati. Kayak tadi ada yang kirimin gue roti. Jadi menurut gue sih itu udah enak. Semuanya udah enak sebenarnya. Ya gue juga bilang jujur aja ke dia, menurut gue itu udah enak loh, udah pas. Semuanya udah enak. Nah, ketika dia nanya wanginya gimana, ya jujur gue bilang ke dia, gue lupa memperhatikan variabel wangi, jadi gue cobain lagi. Menurut gue wanginya, terus gue bilang menurut gue wanginya cukup lah, ketutup sama wangi dagingnya atau wangi nanasnya. Dia bikin roti tapi ada selain nanas, dia bikin roti ada daging ayam gitu ya, bakso ayam. Nah, itu menurut gue jujurly yang sejujur-jujurnya. Walaupun sebenarnya masih ada momen variabel-variabel yang bisa dibenerin, tapi menurut gue udah nggak perlu diomongin karena udah oke lah. Lu siapa sih mesti ngejudge seperti itu? Nah, terus kemudian kemarin malam nih, gue itu ke gereja kan, karena gue tim musik gereja. Dan gue sering banget ngobrol sama hamba Tuhan atau majelis yang involve di bidang worship, di bidang musik gitu ya. Gue bilang, gereja kita nih udah lama gak bikin cover YouTube. Sedangkan menurut gue YouTube musik gitu penting kan, buat ya sounding lah, buat bikin gereja itu hidup lah, ada lah. Tapi gak ada yang ngurusin. Oke. Jadi gue bilang dong, ayo gue mau nih ngerekamin buat bikin YouTube cover gitu, yang band tapi ya versinya. Terus tiba-tiba ada majelisnya bilang ke gue gini, dia sibuk, dia ngurusin ini. Dia bilang urusan gue gak cuma itu doang. Terus udah gitu dia bilang gue harus ngurusin paduan suara ini apalah, orkestra kecil-kecil. Terus dia bilang, lu bantuin gue rekam yang orkestra aja dulu. Gue ngomong jujur langsung, jujurly nih. Gak pakai kata jujur nih, tapi gue langsung bilang ke dia, loh gue itu mau bikin cover buat band. Konsepnya teman-teman yang di Baktian Wiyut aja gitu, yang band. Dan gue emang gak interest di bidang anak-anak gitu, atau apa tadi namanya, orkestra gitu. Susah bikinnya emang, karena gue gak interest di sana. Terus dia langsung bilang, ngomelin gue, lu kalau pelayanan jangan milih-milih. Nah, menurut gue dia jujur, dan gue juga jujur dong. Kadang memang kejujuran itu menyakitkan sih. Dan kejujuran itu kadang ngejudge ya. Gue emang bilang sih, gue gak mau itu ngerekamin lulusan lu itu yang lain-lain. Gue cuma mau bantuin yang bagian ya itu tadi, musik band cover gitu ya, yang anak muda lah, yang lumayan simple lah, jangan yang ribet. Digituin gue, lu kalau pelayanan jangan milih-milih dong. Langsung lah gue kesel. Kadang memang sih ada orang-orang yang nyablak kayak asal ngomong aja gitu. Ya mungkin emang dia jujur dalam hati dia. Ya kadang memang kejujuran itu menyakitkan. Kejujuran itu kadang yang gak sesuai dengan apa yang kita mau. Bisa aja gue bilang jujur ke orang gitu,
Atau ketika orang minta masukan gitu ya, gue bilang lu mau review jujur atau review gak jujur nih, ada kan? Atau ya review yang di make up. Gue juga masih bingung sih. Dan lu juga gue rasa kalian yang dengerin ini juga bingung. Kadang juga ada juga orang, gue kenal ada orang ya, teman gue yang dia bisa memake up kata-katanya menjadi baik banget gitu. Fake sih menurut gue. Tapi dia berusaha banget loh itu. Menurut gue dia berusaha banget ya. Dia gak berani ngomongin itu orang aneh, tapi dia memake up kata-katanya menjadi sebuah kata yang positif. Aduh, gue dengernya agak geli sih. Tapi itu dia sambil ketawa juga ngomongnya, tapi gimana ya, dia tuh benar-benar berusaha banget menjadi seseorang yang positif, menjadi seseorang yang bisa meng-appreciate something dengan positif. Dan itu susah, gue akuin susah. Kata aneh itu dia ganti dengan kata dia tuh memiliki bakat yang berlebih. Padahal fake. Ya gitulah. Capek juga ya untuk berbicara jujur. Di podcast ini, di episode-episode sebelumnya, gue bisa jujur sih. Gue ceritain aja sih apa yang ada di diri gue, apa yang gue rasain. Ya hopefully ini bisa jadi sebuah diary mungkin, atau sebuah jurnal buat gue dengerin lagi di kemudian hari kalau gue telah melewati fase-fase itu. Ini aja yang pengen gue ceritain tentang Jujurly, yang sebenarnya nggak masalah sih menurut gue kalau lu nggak jujur banget gitu. Yang penting lu nggak bohong ya. Beda kan bohong sama nggak sejujurnya, apa sama ya? Atau kadang-kadang juga ada yang nggak perlu lu ucapin lah, nggak usah lu ngomongin lah, udah cukup sampai di lu aja gitu. Misal lu denger sebuah case atau gosip atau apapun gitu ya udah sampai di lu aja, lu tutup gitu, kayak close dia punya penyebaran. Ya udah nggak usah diobrolin lagi, nggak usah dikasih tahu lagi, udah tutup gitu. Thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day.